Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Mas. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita mulai kajian pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Patut kita syukuri atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat keimanan dan kesehatan, dan juga bisa kita berkumpul di majelis yang mudah-mudahan diberkati dan membawa manfaat ini. Salawat serta salam kita juga curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menjadi suri tauladan kita juga. Baik, pada kajian kali ini di pertemuan kelima yang membahas hadis keempat, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syah Putra LC. Baik, sebelumnya saya akan membacakan tata tertib pada kajian kali ini. Mungkin operator, ya baik. Adab dan tata tertib kajian. Yang pertama, meluruskan niat agar ikhlas semata-mata mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menjaga adab dalam berpakaian dan bersikap. Selanjutnya, mengatur disiplin nama menjadi nama asli, dan khusus untuk peserta akhwat dianjurkan untuk menggunakan nama kunyah atau nama panggilan sebagai pengganti nama asli. Selanjutnya, senantiasa menonaktifkan audio selama kajian berlangsung, dan khusus peserta akhwat agar menonaktifkan video selama kajian. Yang terakhir, pertanyaan pada sesi tanya jawab dapat disampaikan via chat atau audio dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kepada Ustadz Syah Putra, waktu dan ruang dipersilahkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama bertafakuh fiddin. Kita berusaha untuk belajar ilmu agama Allah, dan ini merupakan salah satu amal ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa saja yang berusaha untuk mendapatkan ilmu agama Allah ini, berusaha untuk mencari dan mempelajarinya, maka kalau Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, atau dalam makna yang lain kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, barang siapa yang menempuh satu usaha atau satu cara untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita dalam menuntut ilmu ini dengan berbagai macam sarana yang Allah taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang kelak dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki menuju surganya Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada pertemuan yang kelima, berkenaan dengan pembahasan
kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita memasuki hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Ya, al-masduq, dibenarkan perkataan dan ucapannya. Beliau menceritakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan ya pada penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Ya, nutfah itu setetes mani. Jadi setetes mani yang telah ya berada di dalam rahim seorang ibu, yaitu sel sperma laki-laki telah bertemu dengan sel ovum ya selama 40 hari ya terproses di dalam perut ibu. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian ya fase berikutnya adalah fase 'alaqah. Fase 'alaqah nanti kita akan bahas apa itu 'alaqah ya. Mithla dzalik yaitu serupa 40 hari. Jadi ini 40 hari yang kedua. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi mudghah juga serupa selama 40 hari. Jadi ini merupakan tahap ketiga, 40 hari yang ketiga. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah kepada janin tersebut seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat ini meniupkan di dalam janin tersebut rohnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menulis atau mencatat, menetapkan 4 perkara, ya, 4 kalimat. Bikat birizqihi, ya, menulis tentang kaitannya dengan rizkinya. Wa ajalihi, dan kematiannya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan apakah dia termasuk golongan orang yang celaka, orang yang kelak masuk neraka, atau dia termasuk golongan orang yang bahagia, yaitu dia masuk ke dalam surga. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Dia, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu ada yang dia benar-benar melakukan amal-amal para penghuni surga, amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali hanya sehasta saja. Sehasta itu yaitu mulai siku sampai ujung jari, ini namanya satu hasta, dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka ya catatan takdirnya mendahului atasnya. Fayamalu bi'amali ahli nar, kemudian dia melakukan amalnya penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan amal penghuni neraka ketika hidupnya di dunia. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada antara dia dengan neraka kecuali ya jaraknya hanya sehasta saja. Tinggal tunggu mati, maksudnya begitu. Dia akan masuk neraka. Akan tetapi fayasbiqu alaihi alkitab, catatan takdirnya telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli jannah, kemudian dia pun melakukan amal penghuni surga. Fayadkhuluha, kemudian dia memasukinya. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Pembahasan hadis ini ya, kalau kita bikin poin besar ya berkenaan dengan apa yang dibicarakan dalam hadis ini, kita akan mendapati 2 poin besar, yaitu poin yang pertama adalah berkenaan dengan proses penciptaan manusia. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rahim seorang ibu, bagaimana prosesnya, ya perkembangannya, fase-fasenya. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan takdir, ya terutama catatan takdir, ya terutama catatan takdir, yang mana manusia tidak akan keluar dari apa yang sudah Allah Taala takdirkan untuknya. Ini adalah 2 poin yang paling besar ya yang diterangkan dalam hadis ini. Tapi insya Allah nanti kita akan membahas pelajaran-pelajaran fawaid ya yang kita akan baca ya pada kesempatan yang mulia ini sebagai pelajaran dari hadis yang mulia. Meskipun kita tidak menyampaikan semua pelajaran karena sangat banyak sekali pelajaran dalam hadis ini. Ya, kita hanya mengambil poin-poin yang kita rasa poin yang penting untuk kita ketahui dan menjadi pelajaran bagi kita dalam kaitannya dengan hadis yang keempat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, sebelum kita membaca fawaid ini, maka kita perlu untuk mengenal perawi hadis dari sahabat Nabi, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Ya, mungkin bisa slide-nya untuk masuk ke halaman berikutnya. Beliau bernama Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudali. Ya, berarti beliau dari suku Hudal. Ya. Kunyah atau julukan beliau adalah Abu Abdurrahman ibnu Ummu Abd. Beliau adalah sahabat dan pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan pembantu Rasulullah karena beliau ya banyak memberikan bantuan kepada Rasulullah ya dalam urusan-urusan pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah termasuk dari salah satu as-sabiqun al-awwalun. Siapa itu as-sabiqun al-awwalun? Yaitu para sahabat yang mula-mula pertama masuk Islam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat senior, ya. Termasuk dari sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan ini termasuk tingkatan ya sahabat paling tinggi ya, Abdullah bin Mas'ud ini masuk dalam tingkatan itu, as-sabiqun al-awwalun. Kemudian juga termasuk dari ahli Badar. Maksudnya adalah orang yang mengikuti perang Badar, perang pertama di masa Rasulullah SAW, yang mana ya beliau termasuk dari seniornya, ya, termasuk dari senior dalam perang Badar. Dan orang-orang yang mengikuti perang Badar ini Allah Subhanahu Wa Taala menjamin dirinya masuk ke dalam surga nantinya. Kemudian juga beliau termasuk dari kalangan sahabat yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Ya, Nabi pernah menjelaskan tentang keutamaan beliau berkenaan dengan bacaan beliau terhadap Al-Quran ini. Nabi mengatakan, ya, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unsila falyaqra ala qiraati Ibnu Ummi Abd. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menginginkan untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar seperti diturunkannya Al-Quran itu, maka hendaklah dia membaca dengan bacaan Ibnu Ummi Abd, yaitu maksudnya adalah bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau termasuk ya dari kalangan para sahabat yang memiliki pengetahuan terhadap Al-Quran cukup mendalam. Oleh karena itu banyak di dalam tafsir-tafsir ya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh para mufassirin ya, para ahli tafsir dalam kitab-kitab mereka menukil penafsiran Abdullah bin Mas'ud. Ya, di antaranya dari kalangan para sahabat adalah penafsiran Abdullah bin Mas'ud sebagai sumber rujukan penafsiran terhadap Al-Qur'anul Karim. Kemudian selanjutnya ya, pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memanjat pohon arok untuk mencari darinya batang yang digunakan untuk Nabi bersiwak. Pohon arok itu pohon yang kita sering ya menyebut batangnya sebagai kayu siwak yang banyak dijual itu ya.
Ketika Anda umroh atau haji itu Anda akan mendapati banyak menjual apa? Pedagang menjual kayu siwak. Sebetulnya kayu itu namanya kayu arok. Pohonnya disebut pohon arok. Nah, kenapa kok dinamakan kayu siwak? Karena siwak itu adalah perbuatan menggosok gigi. Jadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang Arab itu terbiasa melakukan yang namanya siwak atau menggosok gigi itu dengan kayu arok ini. Karena kayu arok ini selain bisa membersihkan gigi juga menghasilkan aroma yang wangi, ya, sehingga digunakan kayu ini untuk bersiwak atau menggosok gigi. Jadi bukan kayunya dinamakan kayu siwak, ya, tapi kayunya itu kayu arok digunakan untuk bersiwak. Jadi siwak itu aktivitas kita membersihkan gigi dan mulut kita, itu namanya siwak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tersingkaplah sarung yang dikenakan oleh beliau karena terkena angin, ya. Maka kemudian para sahabat yang ada di bawah tertawa melihat betisnya beliau yang kecil. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu berperawakan kecil, ya, tubuhnya kecil, kurus. Beliau bukan orang yang tubuhnya besar. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, yang mana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud memiliki keutamaan. Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih, innahuma fil mizani afqal min jabali Uhud." Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kedua betisnya Ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud ini, jika dia diletakkan di timbangan amal, maka afqal min jabalin Uhud, maka dia akan lebih berat daripada gunung Uhud. Di dua kaki yang kecil itu jika ditimbang nanti di timbangan mizan, ya, timbangan di akhirat, itu akan menjadi, ya, pemberat amal kebaikannya, ya, melebihi berat gunung Uhud. Jadi salah satu dalil, ya, yang menjelaskan bahwasannya kelak manusia itu tidak hanya ditimbang amal salehnya, juga tidak hanya ditimbang catatan amalnya di atas mizan, tapi juga akan ditimbang pula tubuhnya. Tubuhnya nanti ditimbang. Tapi ini semuanya apa? Erat kaitannya dengan amal solehnya. Ya, ada nanti di hari kiamat itu orang yang gemuk badannya, ya, kemudian dia diletakkan di atas timbangan, di atas mizan pada hari kiamat, tapi beratnya tidak lebih berat daripada seekor lalat. Ya, ini dikarenakan, ya, karena amal solehnya sedikit sekali atau bahkan hampir tidak ada. Meskipun tubuhnya gemuk, tapi tidak memberikan, ya, manfaat untuk pemberat bagi neraca timbangan amal kebaikan. Nah, beliau ini wafat pada tahun 32 Hijriah, dan beliau ketika wafat kurang lebih berusia sekitar 60-an tahun, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita masuk dalam fawaid, ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, faidah-faidah hadis. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang jujur dan wajib untuk dibenarkan semua beritanya. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, wa huwa shadiqul masduq. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Dan kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibenarkan berita yang disampaikan oleh beliau dikarenakan dua sebab. Dikarenakan dua sebab. Yang pertama sebab kauni, artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik sebelum diutus beliau menjadi nabi dan rasul atau bahkan telah diutus menjadi nabi dan rasul, beliau adalah orang yang memiliki sifat as-sidqu, memiliki sifat jujur. Beliau bukan orang yang pendusta. Beliau tidak dikenal sebagai orang yang banyak berbohong. Bahkan ini dibenarkan oleh orang-orang di sekitarnya, ya, baik sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus menjadi nabi maupun setelah diutus. Meskipun setelah diutus Nabi ketika menyampaikan wahyu itu banyak orang-orang yang menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan palsu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kedustaan. Akan tetapi pada hakikatnya, ya, mereka orang-orang Quraisy
sangat percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga alasan ini ya menjadikan kita ya tidak layak untuk mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ya sebab syar'i, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasulullah, diangkat menjadi Nabi. Maka ketika Allah mengangkat beliau menjadi Nabi, maka beliau tidak boleh didustakan. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah diutus menjadi utusan Allah, maka itu adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Allah itu dan tidaklah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara kecuali didasari oleh wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi beliau bukan orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, tapi beliau menyampaikan agama ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga wajib bagi kita untuk selalu membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh mendustakannya. Sehingga ketika kita mendapati hadis yang sahih, yang membicarakan tentang perkara-perkara yang gaib, yang mungkin akal dan indera kita tidak sanggup untuk menangkap hakikatnya, maka yang harus kita kedepankan adalah kita mendengar dan kita yakini apa yang menjadi kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanpa mendustakannya, ya tanpa mendustakannya. Kemudian juga ya dari poin yang pertama ini ya ketika kita mendapati ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan wa huwa shadiqul masduq, dan beliau Nabi adalah orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Ibnu Mas'ud ingin memberikan muqaddimah ya, ingin memberikan muqaddimah pendahuluan sebelum beliau menyampaikan hadis, agar supaya ketika hadis ini disampaikan ya orang yang mendengarkannya ya akan membenarkan apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Mengapa perlu diberikan muqaddimah seperti ini? Karena hadis yang akan disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang beliau ya dengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perkara yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia, perkara yang gaib, ya perkara yang tidak bisa diketahui hakikatnya, ya terutama di masa Rasulullah dan para sahabat hidup. Ya, di masa itu tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa ya menyingkap proses penciptaan manusia di dalam janin seorang ibu atau di dalam rahim seorang ibu. Di dalam rahim seorang ibu. Tidak ada ilmu pengetahuan dan alat-alat canggih yang bisa ya menangkap proses ini atau mampu ya menjelaskan proses ini. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini kepada umat, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyampaikannya kepada manusia. Sehingga ini bisa kita katakan sebagai muqaddimah pendahuluan untuk ya menata hati dan pikiran seseorang sebelum mendengarkan apa yang disampaikan dalam hadis ini berkaitan dengan perkara yang gaib, bahwa Nabi itu harus diimani segala apa yang disampaikan olehnya. Baik, kemudian yang kedua, pembentukan manusia dalam rahim itu terjadi dalam beberapa tahapan. Mulai dari nutfah, alaqah, mudghah, ya masing-masing selama 40 hari. Ya masing-masingnya selama 40 hari. Nah, nutfah tadi sudah saya terangkan bahwa nutfah itu adalah tetesan air mani yang kemudian ya berproses di dalam rahim seorang ibu selama 40 hari. Kemudian 40 hari yang berikutnya pada fase kedua, nutfah tadi, pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel ovum, sel telur wanita ini, kemudian berkembang menjadi yang namanya alaqah. Alaqah itu kalau secara bahasa,
maknanya sesuatu yang menempel, yang menggantung. Dan ini termasuk daripada i'jazul hadis, ya, mukjizat daripada hadis Nabi SAW ketika menjelaskan tentang proses ini, bahwa ya dalam ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan embriologi, pada 40 hari yang kedua, ini yang pernah saya baca ya, saya bukan ahli ilmu biologi ya, atau secara khusus embriologi saya nggak paham, tapi saya pernah membaca ya dari apa namanya penelitian para ahli berkenaan dengan alaqah ini. Jadi ketepatan Nabi SAW menyebut fase 40 hari kedua ini dengan alaqah. Ya, jadi para ahli dalam ilmu embriologi menjelaskan 40 hari yang kedua perkembangan janin berupa alaqah itu bentuknya adalah dia seperti segumpal darah yang menempel di dinding uterus atau di dinding apa? Di dinding rahim. Kemudian dalam bahasa Arab, alaqah itu juga memiliki makna atau sering digunakan sebagai penyebutan seekor hewan yang bernama lintah kalau dalam bahasa kita. Dan ketika ini di cross check-kan ya kepada ilmu embriologi, ternyata fase alaqah ini persis seperti lintah bentuknya. Ya, dia berbentuk ya segumpal darah yang bentuknya mirip seperti lintah dan menempel di dinding uterus yang keadaannya mirip seperti lintah, di mana lintah itu kalau dia melekat pada sesuatu kemudian dia akan menyerap apa? Menyerap darah. Nah, itu keadaan alaqah juga demikian. Ya, alaqah itu ketika menempel di dinding rahim itu juga menyerap ya darah dan sari-sari makanan dari rahim seorang ibu. Ini mirip sekali dengan apa? Yang namanya alaqah. Kemudian yang berikutnya fase 40 hari yang ketiga adalah mudghah. Mudghah itu kalau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Indonesianya itu adalah segumpal daging yang dikunyah. Jadi bentuknya itu segumpal daging yang dikunyah. Nah, ketika dikeluarkan itulah yang namanya mudghah. Nah, ternyata dalam ilmu embriologi yang pernah saya baca dari kitab-kitab yang membicarakan tentang i'jazul hadis ya, mukjizat hadis Nabi SAW, para ahli embriologi membenarkan bahwasanya 40 hari yang ketiga janin itu bentuknya seperti segumpal daging yang telah dikunyah. Bentuknya seperti itu. Nah, ini kemiripan ya dari apa yang digambarkan oleh Nabi SAW melalui bahasa yang dipilih oleh Nabi. Yang pertama nutfah, yang kedua alaqah, yang ketiga mudghah. Ini menunjukkan bahwasannya hadis ini jelas ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan ini semuanya tentu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan apa? Bukan karangan Nabi SAW. Kemudian proses penciptaan manusia ini juga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya ya, ada beberapa ayat, di antaranya kita ambil satu ayat saja, yaitu dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami ya menjadikannya sebagai nutfah, kami menjadikan manusia itu sebagai nutfah fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifatnya rahim, bahwa dia adalah qararin makin, tempat yang kokoh. Dan kalau kita perhatikan secara kasat mata saja, kita melihat perkembangan janin yang awalnya sangat kecil sampai kemudian menjadi besar di dalam ya rahim seorang ibu, betapa kuatnya rahim itu menahan beban berat yang ada di dalamnya. Betapa kuatnya dari yang kecil kemudian berkembang sampai besar dan tetap tertahan ya. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah fi qararin makin, di tempat yang kokoh. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan." Kemudian kami menciptakan nutfah
yang menjadi alaqah, sesuatu yang menempel pada dinding rahim. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, maka kemudian kami menciptakan alaqah itu menjadi mudghah, segumpal daging yang dikunyah, bentuknya seperti itu. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, maka kemudian kami menciptakan dari mudghah itu 'idhaman, tulang belulang. Fa kasawnal 'idhama lahma, maka kemudian kami membungkus tulang belulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami menyusun dalam penciptaan manusia tersebut menjadi bentuk yang berbeda dari bentuk-bentuk pada fase-fase sebelumnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang merupakan sebaik-baik pencipta. Ini adalah ayat yang membicarakan tentang fase penciptaan manusia seperti yang disebutkan dalam hadis yang keempat ini. Kemudian kita masuk ke dalam faedah yang ketiga. Pentingnya memperhatikan proses dalam bekerja dan beramal. Ini adalah pelajaran yang penting. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia ini dengan menciptakan prosesnya. Ya, Allah menciptakannya melalui tahapan-tahapan, proses demi proses. Yang mana ini di antara pelajarannya adalah Allah inginkan kita untuk senantiasa memperhatikan proses dalam bekerja atau dalam beramal, terkhusus dalam beramal. Adalah kita memperhatikan betul amal yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan ini juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah, dialah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah itu tinggi di atas 'arsy. Jadi Allah menyebutkan di sini bahwa Dia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Pertanyaannya di sini, apakah Allah tidak bisa menciptakan langit dan bumi itu sekejap mata atau secepat kilat gitu? Sangat mudah bagi Allah untuk melakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kuasanya, idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dalam surah Yasin Allah mengatakan sesungguhnya perintahnya itu atau perkaranya itu hanyalah apabila Allah itu menginginkan melakukan atau menciptakan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadilah, kun, jadilah. Fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah bagi Allah untuk menciptakan langit dan bumi dalam sekali dalam sekali ucapan Allah mengatakan kun, jadilah langit dan bumi, langsung terjadi. Mudah bagi Allah. Tapi Allah mengambil 6 hari ini dan Allah kabarkan kepada kita, ini tentunya ada isyarat bahwasanya Allah menginginkan kita untuk memperhatikan proses kita dalam beramal. Apakah amal kita lakukan dengan sebaik-baiknya ataukah tidak? Karena Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah perintahkan kita untuk memperbagus amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar supaya itu semuanya menjadi ujian bagi kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kata para ulama, yang dimaksud yang terbaik amalnya itu adalah amal yang dilakukan dengan 2 perkara atau 2 syarat. Yang pertama adalah dengan dasar niat ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika amal itu dilaksanakan. Termasuk juga amal itu dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, amal tersebut dilaksanakan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah, sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak keluar dari real syariat, tidak keluar dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita tentunya membutuhkan apa? Perhatian terhadap proses dalam beramal ini. Kita memperhatikan niat kita, apakah sudah ikhlas ataukah tidak. Kita perhatikan amal kita, tata caranya sesuai dengan tuntunan ataukah tidak. Ini semuanya tentu ya diperlukan ya perhatian terhadap proses dalam beramal. Nah, kemudian juga ya kita sebutkan di sini, dan juga terkandung hikmah Allah ketika menciptakan tahapan dalam perkembangan janin, diantaranya agar tidak membahayakan ibu yang mengandungnya. Ya, kita tahu bahwasanya janin itu kan diciptakan oleh Allah mulai dari sangat kecil, kemudian bertahap sedikit demi sedikit berkembang sampai menjadi besar, ya, sampai siap untuk dilahirkan. Itu semuanya adalah agar supaya tidak membahayakan ibu yang mengandungnya, tidak tiba-tiba menjadi besar, ya. Tentu ini akan merobek dan merusak rahim seorang ibu nanti. Nah, ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan proses yang sebaik-baik. Kemudian yang keempat, yaitu perhatian dan kasih sayang Allah terhadap manusia, ya, termasuk juga Allah memuliakan manusia. Sampai Allah menciptakan malaikat yang bertugas untuk mengurusi manusia. Ya, jadi ini bagaimana Allah memuliakan manusia, ya, diantaranya Allah menjadikan malaikat-malaikat yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Ya, seperti seperti malaikat yang diutus ini, ya, al-malak yang diutus ketika proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Kemudian juga ada malaikat itu yang berkaitan erat dengan penjagaan, ya, kepada orang-orang yang beriman, ya, yaitu malaikat hafadzah yang selalu menjaga manusia dari berbagai macam mara bahaya. Akan tapi ketika Allah sudah menakdirkan seseorang itu mengenai, ya, sesuatu yang membahayakan, maka malaikat ini tidak akan menghalau bahaya tersebut. Kemudian juga ada malaikat itu yang kiramun katibun, yaitu malaikat-malaikat mulia yang mencatat amal-amal kebaikan dan keburukan manusia. Ini tentunya Allah ciptakan untuk, ya, manusia, ya. Allah memberikan perhatian khusus kepada manusia sehingga Allah menciptakan malaikat-malaikat. Kemudian selanjutnya yang kelima, secara zahir, hadis ini menunjukkan bahwa pengutusan malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat takdir adalah setelah 120 hari. Ya, setelah 120 hari. Jadi setelah 120 hari berarti pada saat itu, ya, dicatatlah, ya, takdirnya, kemudian ditiupkanlah rohnya. Ditiupkanlah rohnya. Kemudian dijelaskan, ya, oleh seorang syekh bernama Dr. Bandar, ya. Dr. Bandar, ya, bin Nafi' bin Barakat Al-Abdali, beliau memiliki kitab yang mensyarah hadis ini. Dalam satu faidah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, beliau menerangkan bahwasanya secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa penciptaan mudghah itu pada 40 hari yang ketiga, dan bahwasanya pengutusan malaikat ini terjadi setelah 120 hari, yaitu 40 hari yang ketiga, setelah 40 hari yang ketiga, setelah mudghah. Akan tetapi kata beliau, terdapat hadis yang lain dalam Sahih Muslim yang menunjukkan atas kaitannya dengan sesuatu yang berbeda dengan ini, yaitu hadis dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW beliau mengatakan, "Idza marra bin nutfati 42 lailah." Apabila berlalu fase nutfah ini selama 42 malam, ya, 42 malam, maksud 42 hari pada fase pertama, ba'atsallahu ilaiha malakan. Maka Allah mengutus kepada nutfah tersebut seorang malaikat.
fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jaldaha wa lahmaha wa 'azamaha. Maka ya malaikat ini dengan perintah Allah memberikan rupa kepada janin tersebut. Dan Allah menciptakan pendengaran dan penglihatannya. Ya, Allah memberikan rupa kepadanya, Allah menciptakan pendengaran dan penglihatannya, termasuk juga Allah menciptakan kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Jadi Allah menyusun itu semuanya. Maka kemudian malaikat ini berkata, "Ya Rabbi, adzakarun am unta?" Wahai Tuhanku, apakah anak ini nanti laki-laki ataukah perempuan? Wa yaqdi rabbuka ma syaa. Kemudian Rabbmu Allah Subhanahu wa taala memutuskan apa yang Dia kehendaki. Ya, Allah menentukan bahwa bayi ini adalah laki-laki ataukah perempuan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktubul malak, kemudian malaikat pun menulis ketetapan tersebut dan menetapkannya. Tsumma yaqulu, kemudian malaikat mengatakan, ya Rabbi ajaluh, wahai Rabbku, ya, kematiannya kapan? Fa yaqulu rabbuka ma syaa, kemudian ya Allah pun menyampaikan apa yang Dia kehendaki. Kematiannya adalah di tahun sekian misalnya, ya, di usia sekian misalnya. Maka dicatatlah oleh malaikat. Tsumma yaqul, kemudian malaikat bertanya, ya Rabbi rizquhu, wahai Rabbku, kadar rizkinya berapa? Ditetapkan oleh Allah SWT. Ya, fayaqdi rabbuka ma syaa. Kemudian Tuhanmu menetapkan apa yang Dia kehendaki. Wa yaktubul malak, kemudian malaikat pun mencatatnya. Tsumma yukhrijul malaku bis sahifati fi yadihi fala yazidu ala ma umira wala yanqus. Kemudian malaikat ini mengeluarkan as-sahifah, ya, lembaran-lembaran catatan takdirnya manusia tadi di tangannya, maka dia tidak menambah atas apa yang sudah diperintahkan untuk ditulis dan tidak pula menguranginya. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dicatat oleh malaikat, tidak ditambah oleh malaikat dan tidak pula dikurangi oleh malaikat. Kemudian disebutkan oleh Syekh, ini menunjukkan ala anna taswir al-janin wa khalqa sam'ihi wa basari wa jildi wa lahmi wa 'idhamihi wal kitabah takunu fi awwalil arba'in ats-tsaniyah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya pemberian rupa, ya, kepada janin dan penciptaan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulangnya serta pencatatan takdir itu terjadi di 40 hari yang kedua di awal-awalnya. Di awal 40 hari yang kedua. Di awal 40 hari yang kedua, itu 42 hari tadi, ya, yang dikatakan Nabi SAW demikian. Nah, kemudian Syekh menjelaskan, ya, sungguh para pemberi syarah hadis ini, ya, membicarakannya dengan panjang lebar dalam rangka mengkomparasikan atau mencocokkan antara hadis yang kita bahas sekarang ini dengan hadis yang baru saja kita baca tadi. Ya, bagaimana menjamak, menggabungkan kedua hadis tersebut. Dan kemudian Syekh memberikan ulasan secara ringkas tentang hasil dari, ya, menjamak dua hadis tersebut oleh para ulama. Yang pertama, kata beliau, hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang kita pelajari saat ini itu tidak menceritakan tentang kaitannya dengan fase penciptaan dan pemberian rupa serta penetapan kepada janin tersebut apakah kelak perempuan ataukah laki-laki. Sedangkan dalam hadis Hudzaifah itu disebutkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dua hadis ini, baik hadisnya Ibnu Mas'ud maupun hadisnya Hudzaifah, itu kedua-duanya sepakat di dalam kaitannya dengan malaikat yang diutus meminta izin kepada Allah dalam menentukan takdir tentang keadaan anak yang akan dilahirkan ini. Dua-duanya apa? Sama-sama menjelaskan bahwasannya ada malaikat yang mencatat ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai takdirnya. Sama-sama menjelaskan tentang hal ini. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, bahwasanya hadis Hudzaifah, hadis yang baru saja kita baca tadi berkenaan dengan apa namanya, penciptaan manusia, ya, yang berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud dalam hadis beliau. Di dalam hadis Hudzaifah ini terdapat tafsil daqiq lima yatakhallaq. Jadi diceritakan dalam hadis Hudzaifah ini perincian, ya, secara jelas terperinci terhadap penciptaan manusia secara terperinci. Ya, berbeda dengan hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud hanya menceritakan tentang fase-fase fase-fase besarnya saja. Tapi fase-fase perinciannya, penciptaan apa namanya, rupanya, kemudian bentuknya, laki, perempuannya, dan seterusnya, itu diceritakan dalam hadis Hudzaifah. Dan hadis Ibnu Mas'ud la yu'ariduhu, ya, hadis Ibnu Mas'ud itu tidak bertentangan dengan hadis Hudzaifah dalam hal ini. Karena bisa kita katakan Ibnu Mas'ud hanya menceritakan fase besarnya, sedangkan hadis Hudzaifah menceritakan fase terperincinya. Li'anna fihi dzikrul atwar allati marra biha khalqal insani biduni tafsil. Ya, karena Ibnu Mas'ud, ya, dalam hadisnya itu tidak menyebutkan tentang perkembangan yang dilalui dalam penciptaan manusia, ya, secara terperinci. Ya, jadi hanya disebutkan, ya, perkembangan fase secara global. Kemudian yang keempat, ya, qad takunul kitabah marratain. Bisa jadi, ya, kata para ulama, bisa jadi pencatatan takdir tadi itu terjadi dua kali, ya, terjadi dua kali. Ya, kali yang pertama adalah ketika intiqalul janin minan nutfah ilal alaqah, yaitu, ya, fase di mana janin itu berubah dari bentuk nutfah kepada bentuk alaqah. 40 hari yang kedua tadi yang dikisahkan dalam hadis Hudzaifah. Ada pencatatan di situ. Pencatatan takdirnya. Kemudian, ya, diterangkan oleh Syekh lintiqalihi ila turid dami alladhi huwa madatu hayatil hayawan. Ya, karena itu merupakan fase perpindahan kepada perkembangan darah yang apa? Menjadi materi kehidupan seluruh makhluk. Ya, dari darah kemudian apa? Menuju alaqah tadi, ya, segumpal darah. Dari nutfah, maaf, ya, dari nutfah berkembang menjadi segumpal darah. Yang mana ini merupakan materi yang dasar, ya, dalam semua kehidupan makhluk hidup. Sehingga di situ ada pencatatan takdirnya. Kemudian wa marratan 'inda nafkhir ruhi fihi. Catatan atau pencatatan takdir yang kedua adalah ketika peniupan ruh di dalam janin, yaitu 120 hari, ya, atau di atas 120 hari. Lintiqalihi ila 'alamil ahya ba'da an kana fi 'alamil jamad. Karena perpindahan fase kepada alam makhluk hidup setelah sebelumnya adalah alam apa? Alam materi, alam benda, kebendaan. Jadi yang sebelumnya itu bukan benda, ya, dia sebagai segumpal darah, masih benda, dia merupakan materi dasar makhluk hidup, tapi belum masuk ke dalam apa? Fase kehidupan, karena roh belum ditiupkan di situ. Tapi pada berikutnya fase 120 hari itu mulai berpindah dari alam materi, ya, alam yang apa namanya menjadi madah tadi, alam unsur materi yang menjadi dasar kehidupan makhluk hidup, itu menuju kepada apa? Makhluk hidup yang memang hidup, atau alamnya makhluk hidup yang telah ditiupkan rohnya. Sehingga di situ adanya pencatatan takdir yang berikutnya. Ini pendapat yang keempat. Kemudian pendapat yang kelima, dan ini yang terakhir, ya, menurut ulasan singkat yang diberikan oleh Dr. Bandar, beliau mengatakan qad yakunu hadza fi ba'dil ajinnah duna ba'd. Jadi pencatatan takdir pada 40 hari yang kedua dalam hadis Hudzaifah tadi itu terjadi di sebagian janin dan tidak terjadi di semua janin.
Sehingga sebagian janin itu tercatat takdirnya di 40 hari yang kedua, sebagian janin yang lain itu seperti yang diceritakan oleh hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu pada 120 hari. Ya, pada saat ditiupkan roh ke dalamnya. Wallahu a'lam, ini keterangan yang disampaikan oleh para ulama dalam usaha mereka menjamak dua hadis tersebut. Ya, menjamak dua hadis tersebut. Baik, kita lanjutkan poin yang berikutnya. Yaitu poin yang ke-6 ya. Para malaikat adalah makhluk yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Mereka memiliki tugas yang bermacam-macam. Jadi dalam hadis ini kan kita dapati ada lafaz dari Nabi, ya, fayu'maru bi arba'i kalimat. Ya. Malaikat ini diperintah untuk mencatat 4 kalimat. Nah, kata-kata diperintah berarti malaikat itu diperintah oleh Allah. Yang makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dan ini kita sudah terangkan ya pada saat kita membicarakan hadis yang kedua berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Kita tidak terlalu memperlama membahas poin ini. Dan di antara ya salah satu tugas malaikat yang bermacam-macam adalah malaikat itu ada yang diperintahkan untuk menulis takdirnya manusia ketika di dalam rahim seorang ibu. Ya, kemudian selanjutnya, apabila janin telah ditiupkan roh padanya, maka haram untuk digugurkan. Ya, maka haram hukumnya untuk digugurkan. Jadi ketika janin itu sudah sampai pada 120 hari, ya, 120 hari, maka pada saat itu roh ditiupkan padanya, la yahillu isqatuhu, maka tidak halal untuk digugurkan. Li'annahu asbaha nafsan, ya, karena dia itu sudah menjadi makhluk yang bernyawa. Sedangkan membunuh makhluk yang bernyawa itu adalah perkara yang diharamkan, sama dengan membunuh manusia. Ya, meskipun dia masih di dalam rahim seorang ibu, tapi kalau dia digugurkan dengan sengaja, maka dia pun telah melakukan pembunuhan. Nah, kemudian mungkin akan muncul pertanyaan begini, bagaimana kalau seandainya dengan adanya janin tersebut yang sudah ditiupkan rohnya, ya, jika tidak digugurkan maka akan membahayakan untuk ibu dan janinnya. Misalnya janin ini ditakdirkan oleh Allah membawa sebuah penyakit, ya, atau terjadi adanya penyakit yang kalau tidak digugurkan maka akan Maka akan membahayakan sang ibu. Maka akan membahayakan sang ibu dan juga akan membahayakan janin tersebut. Maka apakah boleh digugurkan dalam keadaan seperti ini? Maka wallahu a'lam, seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam mensyarah hadis ini, beliau mengatakan la yajuz, tidak dibolehkan. Ya, tidak diperbolehkan seseorang itu untuk menggugurkan janin meskipun ya hal ini akan mengancam nyawa ibunya. Mengapa demikian? Karena ya Syekh menerangkan, ya, kita ambil secara ringkas pembahasan ini. Syekh menerangkan jika seseorang itu menggugurkan kandungan itu berarti dia telah membunuhnya. Ada usaha untuk membunuh manusia ini, ya, meskipun dengan tujuan untuk menyelamatkan ibunya. Ya, tapi dia telah membunuh anaknya yang ada di dalam janin. Dan ini tidak diperbolehkan, haram hukumnya membunuh untuk menyelamatkan ya nyawa yang lain. Ya, sama kasusnya begini, ya, dikiaskan oleh Syekh seperti misalnya ada dua orang yang kemudian dua-duanya itu terdampar di tengah-tengah padang pasir, dua-duanya masih hidup, tapi kedua-duanya merasa lapar, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Ya, maka tentunya tidak diperbolehkan salah seorang di antara keduanya ini membunuh kawannya untuk menyelamatkan dirinya supaya bisa makan daging dari kawannya tersebut. Meskipun keadaannya darurat.
Berbeda kalau misalnya ya orang ini mendapati ada bangkai gitu ya, ada bangkai hewan atau bangkai apapun yang awalnya diharamkan untuk dimakan, tapi karena kondisi darurat dia boleh memakannya sekedar untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kalau sama-sama masih hidup, manusia dengan manusia sama-sama masih hidup, tidak boleh salah seorang di antara keduanya saling membunuh satu dengan yang lain untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Tapi kalau semisal ya di tengah perjalanan itu yang masih bertahan si A, si B tiba-tiba mati. Nah, kemudian si A nggak punya makanan untuk menyelamatkan dirinya, apakah boleh dia makan dagingnya si B? Nah, ini lain cerita. Tapi yang jelas berkenaan dengan apa? Sama-sama hidup tidak boleh saling membunuh untuk menyelamatkan salah satu dari keduanya. Dan ini akan dinilai apa sebagai pembunuhan. Nah, sama dengan tadi, ya. Janin yang sudah tiupkan rohnya, dia makhluk hidup, dia juga berhak untuk hidup. Dan ibunya pun juga berhak untuk hidup. Artinya tidak boleh digugurkan atau tidak boleh dibunuh salah satu di antara keduanya. Nah, terus bagaimana? Nah, kata Syekh dijelaskan di sini yang benar itu adalah dibiarkan ya, dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin dengan usaha-usaha kedokteran ya untuk tetap menyelamatkan keduanya. Kalau Allah menghendaki bahwasannya ya salah satu di antara keduanya itu meninggal dunia, maka itu sudah menjadi takdir Allah. Manusia tidak melakukan usaha untuk membunuh salah satunya. Jadi Allah yang menentukan mati, ya, bukan orang yang membunuh ya untuk menyelamatkan ibunya atau menyelamatkan janinnya. Sehingga tidak ada dosa di sini, ya, karena Allah sudah menakdirkan dia mati. Kalau yang kedua, kalau Allah menakdirkan bahwasanya ibu dan anaknya ini selamat, maka tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama menurut Syekh. Kemudian yang kedua, di masa-masa sekarang ya dengan perkembangan teknologi dan kemajuan medis, bahwa bisa saja ya bayi itu bisa dikeluarkan dari rahim ibunya ya dengan tetap dengan tetap selamat gitu ya, dengan tetap selamat tanpa menggugurkannya. Ya mungkin dengan cara-cara diletakkan di alat-alat tertentu gitu ya, supaya bisa diselamatkan. Kan ada namanya bayi itu dilahirkan secara prematur karena sesuatu hal yang ternyata juga bisa dengan takdir Allah tentunya juga terkadang juga bisa sukses untuk tetap dikembangkan di luar rahim ibunya ya, sehingga ibunya bisa selamat, anaknya pun juga bisa selamat. Dan ini bisa dilakukan gitu, bisa dilakukan di masa sekarang. Nah, sehingga cara-cara yang seperti ini yang harus ditempuh terlebih dahulu. Ya, adapun kemudian membunuh bayi tersebut karena dengan tujuan untuk menyelamatkan ibunya atau membunuh ibunya demi menyelamatkan bayinya, maka ini tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Ya. Hukumnya sama statusnya dengan membunuh. Ya. Hukumnya statusnya sama dengan membunuh secara sengaja. Dan terus pertanyaannya yang kedua sekarang, itu kalau berkenaan dengan menggugurkan janin yang sudah ditiupkan roh, haram hukumnya dengan berbagai macam alasan apapun. Bagaimana dengan keadaan jika janin itu belum ditiupkan roh? Apakah boleh digugurkan? Nah, di sini Pak memberikan ulasannya yang kesimpulannya tetap diharamkan untuk digugurkan kecuali karena sebab darurat. Seperti misalnya kasus seperti yang saya sampaikan tadi, sudah terdeteksi bahwa janin ini sebelum ditiupkan rohnya ya, sebelum 120 hari, itu ternyata janin ini membawa penyakit misalnya, sehingga akan membahayakan ibunya jika dibiarkan terus berkembang. Apalagi kemudian perkembangannya mungkin ada ketidaknormalannya misal gitu ya. Dan kalau ini diteruskan maka akan membuat ibunya meninggal dunia. Ini dengan persangkaan yang kuat ya. Dengan persangkaan yang kuat bahwa kasus seperti ini kebanyakannya demikian. Nah, maka kemudian dibolehkan untuk digugurkan jika belum ditiupkan rohnya karena sebab darurat seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak karena sebab darurat, misalnya ya tidak dikehendaki ibunya ini hamil, kenapa? Karena anaknya sudah banyak misalnya, nanti repot ngurusinya, misal gitu ya. Maka ini kata para ulama haram hukumnya menggugurkan bayi tersebut
atau janin tersebut meskipun belum ditiupkan rohnya. Ya, meskipun belum ditiupkan rohnya, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Terus bagaimana dengan melakukan azal? Ya, di masa Rasulullah itu ada yang namanya azal. Azal itu melakukan hubungan, tapi sperma itu tidak dikeluarkan ke dalam kemaluan wanita, dikeluarkan. Ya, ketika sang laki-laki ingin mengeluarkan sperma itu, dikeluarkan alat kelaminnya supaya dikeluarkan di luar. Kalau mungkin di masa sekarang itu dengan menggunakan alat kontrasepsi, entah kondom atau semacamnya, gitu ya. Apakah dibolehkan secara syar'i? Maka yang demikian ini dibolehkan dengan tujuan untuk menjarakkan kehamilan saja. Ya. Tapi kalau dengan tujuan untuk menghentikan untuk tidak memiliki anak lagi, maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi kemudian kontrasepsinya itu kontrasepsi yang sifatnya permanen, ya, kontrasepsi yang sifatnya permanen. Ya. Ada yang namanya, kalau tidak salah pernah saya baca dalam buku itu vasektomi atau apalah, saya nggak tahu. Antum mungkin yang lebih tahu karena antum masih belajar. Nah itu haram hukumnya. Ya kenapa? Karena di situ akan terjadi tidak hamil secara permanen nantinya, karena diputus saluran kepada rahim. Makanya seperti haram hukum. Ya, haram hukum. Tapi ini berkenaan dengan poin yang ke-8. Ya. Berkenaan dengan poin yang ke-8. Kemudian ya kita masuk pada sekarang poin yang ke-7 tadi ya. Sekarang poin yang ke-8 yaitu apabila janin keguguran setelah ditiupkannya roh, maka ia diberi nama, dimandikan, dikafani dan disolati serta dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kenapa? Karena dia sudah ditiupkan rohnya. Dia sudah menjadi makhluk hidup ya. Maka perlakuan terhadap jenazahnya pun sama dengan perlakuan terhadap jenazah makhluk hidup yang lain ya, manusia yang sudah hidup yang lain. Sehingga diberi nama, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, demikian juga disunahkan untuk diakikoi, ya, boleh diakikoi. Disunahkan tapi ini ya, tidak diwajibkan. Nah, adapun jika janin itu belum ditiupkan rohnya, ya, semisal kurang dari 120 hari, kemudian keguguran, ya meskipun mungkin ada sudah sedikit berbentuk, misal begitu ya, tapi belum ditiupkan rohnya karena belum 120 hari, maka yang seperti ini ya tidak perlu untuk dimandikan atau dikafani atau disolati, tidak perlu. Ya, cukup dia dibungkus ya dengan kain, kemudian dikuburkan di tempat manapun yang terjangkau ya, boleh, tidak harus dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan tidak perlu diberikan nama. Karena apa? Karena belum ditiupkan roh padanya. Ini apabila janin tersebut belum ditiupkan roh kemudian mati ya, atau keguguran. Baik, kemudian yang ke-9. Di antara waktu pencatatan takdir manusia adalah di saat janin ditiupkan roh padanya. Ya, ditiupkan roh padanya. Jadi Syekh Dr. Bandar ya mengatakan bahwa keadaan pencatatan ya takdir manusia itu ada yang namanya ya pencatatan yang dicatat pada saat ketika manusia masih di dalam kandungan ibunya, ya, seperti yang kita bahas dalam hadis ini. Dan ini dinamakan oleh para ulama dengan al-kitabatul umriyah. Ya, catatan takdir yang bersifat umur gitu ya. Umriyah itu dalam perjalanan seluruh umurnya di dunia. Nah, itu catatannya adalah dimulai dari ketika janin itu berada di dalam perut ibunya, terutama pada saat 120 hari. Kemudian ada juga pencatatan takdir itu namanya kitabah hauliyah atau kitabah sanawiyah, yaitu pencatatan takdir setiap tahun. Jadi setiap tahun itu Allah mendiktikan ya takdir-takdir manusia itu kepada para malaikat untuk dicatat kembali. Dan dia ya waktunya adalah fi lailatul qadri.
pada saat Lailatul Qadar. Ya, Anda bisa baca dalam surah Al-Qadar itu ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Ya, di situ dalam tafsirnya ya, para mufassirin menerangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu dicatat apa? Takdir-takdir manusia. Kemudian ada namanya Kitabatun Azaliyah. Kitabatun Azaliyah, yaitu pencatatan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah sudah mencatat semua takdir makhluk. Dan takdir ini ditulis oleh Allah di Al-Lauhul Mahfuz. Ya, di Lauhul Mahfuz. Ya, catatan yang terjaga, dan tidak ada satupun makhluk yang tahu apa yang dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz ini. Ini adalah rahasia Allah, ilmu gaibnya Allah SWT. Dan Nabi SAW menerangkan tentang catatan ini, ya. Nabi SAW dalam riwayat Muslim mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sanatin. Jadi Nabi SAW mengatakan Allah telah mencatat semua takdir makhluknya sebelum, ya, atau 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Ini adalah catatan yang disebut dengan kitabun azaliyah, ya, catatan yang azali, ya, di masa Allah belum menciptakan makhluknya. Dan ini wajib kita yakini, ya, wajib kita meyakini. Kemudian selanjutnya yang ke-10, selayaknya bagi manusia itu untuk ridha terhadap kadar rezekinya yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Tadi kita dapati bahwasannya Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat. Yang pertama, bikat birizqihi, dicatat tentang kadar rezekinya. Jadi selama hidupnya di dunia ini kadar rezekinya sampai seberapa itu sudah dicatat. Ya. Oleh karena itu, ya, kita selaku manusia yang telah ditentukan takdirnya, ya, oleh Allah, terutama dalam hal rezeki, maka kita tidak boleh apa? Tidak boleh risau dalam masalah rezeki ini. Kalau seandainya mungkin ada orang yang mengatakan begini, kalau memang sudah telah kadar rezeki telah ditentukan oleh Allah, ngapain kita kerja? Ya, tidak demikian, ya. Kita tidak tahu kadar rezeki yang Allah tentukan kepada kita itu seberapa banyak dan sampai kapan, kita tidak tahu. Tapi kita wajib meyakini bahwasanya Allah menakdirkan kadar rezeki masing-masing makhluknya. Nabi SAW pernah dibisiki oleh Jibril alaihissalam dalam hati. Inna ruhal kudusi nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Ruhul Kudus yaitu Jibril alaihissalam itu membisikkan dalam hatiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Bahwasanya tidak ada jiwa yang mati, ya, kecuali dia telah menghabiskan jatah rezekinya di dunia. Jadi semua rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah itu mesti akan sampai kepada orang tersebut cepat atau lambat. Akan tetapi tidak tahu kita kadarnya. Makanya kita tetap dituntut, diperintahkan untuk bekerja, untuk menyambut rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Fa ajmilu fit talab, kata Nabi. Maka, ya, perbaguslah kamu dalam mencarinya. Khudhu mahalla watruku maharuma, kata Nabi. Yaitu dengan cara kau mengambil yang halal dan kau tinggalkan yang haram. Ya, jadi kalau Anda mau ambil rezeki Anda itu dengan jalan yang halal maupun yang haram, itu sama kadarnya. Ya, sama kadarnya. Ya, akan tetapi apa? Yang membedakan nanti adalah keberkahannya. Ya, keberkahannya dan efek daripada tiap-tiap rezeki tersebut sesuai dengan bagaimana dia mengambilnya. Kalau yang rezeki yang halal, yang diambil dengan jalan yang halal, maka tentu akan mendapat keberkahan, ada kebaikan, ya. Bahkan ketika dia bekerja dengan yang halal dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan menafkahi keluarganya melalui rezeki yang halal itu, atau menafkahi dirinya dari rezeki yang halal itu dengan jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau orang itu mengambilnya dengan jalan yang haram, maka keberkahannya dicabut oleh Allah, meskipun, ya, nilai dan kadarnya sama, tapi kebaikannya nggak ada. Ya, kemudian dia juga akan mendapatkan apa? Hisab yang berat, akan terancam dengan siksa neraka karena
perkara yang haram yang telah dilakukannya dalam mengejar rezeki. Nah, sehingga dalam hal ini ya selayaknya seseorang itu ridha, ya merasa rela dengan apa yang sudah Allah tetapkan berupa rezeki. Kenapa? Karena mau dia ridho atau enggak ridho dalam kadar rezeki, tetap dia akan mendapatkan hasil rezeki yang segitu-segitu saja. Ya. Tetap dia akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus ridho. Ya. Nah, kalau dia ridho, maka Allah akan memudahkan dia untuk meraih yang namanya qanaah, dan qanaah ini adalah kunci seseorang untuk bisa merasakan kekayaan di dunia ini. Karena Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil aradi walakin al-ghina ghinan nas. Bukanlah manusia itu dikatakan kaya dengan banyaknya harta yang dia miliki. Akan tetapi manusia itu akan merasakan kaya dengan dia memiliki kekayaan hati. Betapa banyak orang itu memiliki materi yang banyak, harta yang banyak, tapi miskin hatinya, sehingga dia tidak pernah merasakan puas dengan apa yang dia peroleh dari harta yang Allah berikan sebagai rezeki. Tapi ada orang itu yang diberikan kepuasan hati sehingga ya meskipun dia mendapatkan kadar rezeki yang tampaknya di hadapan manusia itu sedikit kecil, tapi bagi dia merasakan itu merupakan apa? Rezeki yang besar yang bisa dia nikmati, dan dia ya bisa mendapatkan kebahagiaan melalui rezeki tersebut ya, dengan apa? Qanaatul qalbi, dengan qanaah dalam hati. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Dalam Sahih Muslim ya, Nabi mengatakan sungguh beruntung. Kata-kata beruntung ini tentunya mendatangkan kebahagiaan. Siapa orang yang beruntung itu? Man aslama, orang yang masuk Islam atau orang yang dalam keadaan ya muslim dan menjalankan Islamnya dengan baik. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki dengan cukup. Tidak ada kekurangan. Wa qanna'ahu Allah bima atahu, dan Allah menjadikan dia qanaah terhadap apa yang Allah telah berikan kepadanya. Ya, dia merasa cukup dengan apa yang sudah Allah tetapkan ya berupa rezeki untuk. Kemudian yang berikutnya ya, kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu pelajaran yang ke-11. Bahwasanya tiap-tiap manusia telah dicatat dan ditetapkan ajalnya. Ya, sehingga apabila ajal itu telah tiba, tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan meski sesaat saja. Ya, jadi ketentuan ajal itu masing-masing orang sudah ada ya ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah berfirman, maka ya ketika ajal mereka itu datang, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak akan bisa mengakhirkan barang sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa memajukannya barang sesaat. Terus bagaimana dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam ya Sahih Bukhari dan Muslim disampaikan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan untuk diluaskan rezekinya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Bagaimana dengan hadis ini? Ya, dalam hadis ini kan dikesankan bahwasanya seseorang itu bisa memperpanjang usianya melalui amal saleh berupa silaturahim ini. Maka Syekh Bandar menjelaskan ya, inna hadza binisbati ila suhufil lati bi aidil malaikah. Sesungguhnya hal ini ya hanya berkaitan dengan catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Fa innallaha yaktubu lil 'abdi ajalan fi suhufil malaikah fa idza wasala rahimahu zada fi dzalikal maktub. Ya, sesungguhnya Allah ya mencatat ajal bagi seorang hamba dalam ya catatan malaikat. Jadi Allah sudah menetapkan ajal seorang hamba dalam catatan malaikat, ya, yaitu di tahun sekian dia akan meninggal, gitu ya, atau di usia sekian dia akan meninggal. Kemudian ya orang ini menyambung silaturahimnya, maka Allah memerintahkan malaikat untuk menghapus atau menambahkan apa yang dicatat. Misalnya
Di catatan malaikat itu tercatat umurnya fulan itu sampai 60 tahun misalnya. Kemudian dia melakukan amal saleh yaitu silaturahim. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, catatan yang ada padamu, fulan itu matinya 60 tahun. Karena dia sudah melakukan silaturahim, maka tambahkan 5 tahun. Jadi 65 tahun. Nah, begitu. Jadi yang berubah itu ada pada catatan malaikat. Adapun yang menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, maka ini tidak ada yang berubah. Jadi semua kronologi perubahan catatan malaikat ini ya itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah dicatat bahwa nanti fulan itu tercatat ya pada catatan malaikat ajalnya 60 tahun. Tapi pada umur itu dia kemudian silaturahim maka ditambahkan menjadi 65 tahun baru dia mati. Nah begitu. Itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Sehingga kronologi semua perubahan-perubahan itu tercatat di Lauhul Mahfuz dan tidak ada satupun malaikat yang mengetahuinya. Ya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada umul kitab yaitu Lauhul Mahfuz yang tidak ada perubahan di dalamnya. Jadi Allah menghapus apa yang dia kehendaki atau mengokohkan apa yang dia kehendaki, menetapkan apa yang dia kehendaki, itu erat kaitannya dengan takdir yang ditulis pada catatan malaikat. Sehingga di sini tidak ada pertentangan antara apa? Takdir itu bisa berubah dari sisi catatan malaikat dan takdir itu tidak berubah dari sisi pencatatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya manusia telah dicatat tentang nasibnya. Apakah akan menjadi hamba yang bahagia dengan masuk ke dalam surga atau termasuk dari orang yang celaka? Semuanya sudah ditetapkan. Nah, sehingga di sini mungkin timbul pertanyaan, ya, kalau memang tiap-tiap manusia itu sudah ditetapkan, ya, maka bagaimana ya fungsi daripada amal kalau begitu? Bagaimana, apakah kita perlu beramal ataukah tidak? Ya, maka di sini jawabannya adalah para sahabat itu dulu pernah juga menyampaikan pertanyaan ini kepada Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, "I'malu, beramalah kalian." Ya. Karena kalian ini manusia yang diberikan kehendak dan mampu untuk beramal, gunakan kehendak dan kemampuanmu untuk beramal, Beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka tiap-tiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah diciptakan untuknya. Jadi Allah nanti akan mudahkan kalau kamu memang ya ditakdirkan kamu akan menjadi orang yang bahagia. Nanti Allah akan mudahkan jalanmu untuk sampai ke sana. Ya, beramalah, Allah akan memudahkannya. Amma ahlus sa'adah fayuyassiruna li amali ahli sa'adah. Adapun kalau dia adalah orang yang ya akan mendapatkan kebahagiaan nantinya, maka Allah akan memudahkan dia untuk melakukan amal-amalnya orang-orang yang kelak akan mendapatkan kebahagiaan. Wa amma ahlus syaqawati fayuyassiruna li amali ahli syaqawah. Dan adapun orang yang dia digolongkan sebagai orang yang kelak sengsara, maka Allah akan memudahkan dia untuk melakukan perbuatan ya orang-orang yang sengsara. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, kalau begitu kita perhatikan diri kita. Kalau kita sekarang ini alhamdulillah misalnya Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu, kemudian Allah mudahkan kita untuk ya memenuhi kewajiban kita kepada Allah, ya. Allah mudahkan kita untuk melakukan amal saleh, ketakwaan, ketauhidan, ya, berada di atas sunnah, kemudian berusaha ya dimudahkan oleh Allah ketika kita berusaha meninggalkan dosa-dosa terutama dosa besar, maka bersyukurlah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah agar Allah tetap menjadikan kita istiqomah. Ya, kita perbanyak untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hatiku, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kita terus memohon kepada Allah ya agar terus memberikan taufiknya kepada kita, menambahkan hidayah kepada kita, menambahkan iman kepada kita, dan diwafatkan di atas husnul khatimah, dihindarkan dari su'ul khatimah. Ini yang harus kita usahakan ya. Terus kita berusaha untuk menambah iman dan amal saleh kita.
Tapi ketika kita mendapati ternyata kita ini banyak dosa, ya, banyak kesalahan, sedikit sekali amal kebaikan, banyak kewajiban kita yang kita lalaikan, nah maka perbaiki segera. Kita memiliki kemampuan dan kehendak untuk memperbaiki. Kita perbaiki. Karena kita nggak tahu nanti di akhir hayat itu kita termasuk golongan apa. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita berusaha. Ya, jadi dalam kita meyakini takdir itu jangan jadi pesimis ya. Justru takdir itu kita yakini untuk mendukung kita selalu optimis. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita termasuk orang yang celaka ataukah bahagia, maka ya saat ini yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk menjadi orang yang bahagia. Sehingga kita terus berusaha sambil berdoa mohon kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal soleh seorang hamba, itu tidak akan pernah menyia-nyiakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat ya amal-amal yang baik. Allah nggak akan ya menjadikan sia-sia amal kebaikan kita. Dan kebanyakan ya ini normalnya manusia itu secara normalnya yang kebanyakan mayoritasnya kalau orang itu terus melakukan kebaikan, berusaha terus memperbaiki diri ya, maka nanti dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang ya sejak awalnya dia berusaha untuk terus melakukan dosa, ya, melakukan kezaliman, keburukan dan seterusnya dosa-dosa besar, dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka kebanyakan dari mereka mesti akan masuk neraka nanti. Dan ternyata ada golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, bahwa ada orang itu yang dia melakukan amal-amal kebaikan di masa hidupnya, tapi kemudian ternyata di akhir hayatnya dia masuk neraka karena melakukan amal keburukan di akhir hayatnya. Dan sebaliknya ada orang itu yang banyak melakukan amal-amal perbuatan buruk, kemudian ya di akhir hayatnya dia melakukan amal kebaikan, kemudian dia masuk surga. Nah ini bagaimana ya? Bagaimana ceritanya kok bisa seperti itu gitu ya? Maka kita harus ya, mendatangkan dalil yang sama dengan ini, yang menjelaskan. Ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal ini. Jadi Nabi SAW itu mengatakan ya, inna rajula la ya'malu 'amala ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar. Sesungguhnya ada orang itu yang dia melakukan amalnya penghuni surga di dunia ini, amal-amal saleh, fima yabdu lin-nas, tapi itu hanya tampak pada manusia saja. Sedangkan dia ini adalah orang yang layak menghuni neraka. Kenapa? Karena orang ini melakukan amal solehnya riya, ingin dilihat orang, ya, ingin diwah sama orang, bukan semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah dan pahala serta surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk itu harapannya. Nah, maka orang yang seperti ini tentu ya akan diberikan balasan sesuai dengan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti akan menjadikan dia penghuni neraka karena semua amalnya ini tidak bernilai di sisi Allah. Ada juga kata Nabi, wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah. Dan ada orang itu yang melakukan amal-amal penghuni neraka di hadapan manusia, kelihatannya dia orang yang banyak melakukan dosa. Akan tetapi dia ini ya termasuk dari golongan ahli surga. Mungkin ketika dia melakukan banyak dosa itu dalam hatinya penuh dengan penyesalan, ya penuh dengan keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Seperti hadis yang pernah mungkin kita baca ya, atau pernah kita dengar kisahnya, yaitu Nabi SAW menceritakan tentang pembunuh 100 nyawa. Gitu ya. Dari kalangan Bani Israel ada seorang yang dulu itu hidup ya pernah membunuh 99 nyawa. Kemudian tanya kepada ahli ibadah, apakah kalau ada orang yang pernah membunuh 99 nyawa, apakah dia bisa bertobat? Ternyata ahli ibadah ini bodoh, dia nggak ngerti ilmu agama. Dia berfatwa tanpa ilmu, dia mengatakan, oh tidak bisa orang ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibunuhlah sehingga genap 100 nyawa yang kemudian dia bertemu dengan ahli ilmu dari kalangan ulama, kemudian ya sang alim ini memberikan fatwa sesuai dengan dasar ilmu. Dia mengatakan wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang bisa menghalangi dia dari taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya orang ini pun bertaubat di akhir hayatnya. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan orang ini belum bertaubat. Kenapa?
Karena ketika sang alim ini memerintahkan si pembunuh 100 nyawa ini untuk meninggalkan negerinya yang lama, negerinya yang buruk, menuju kepada negeri yang baik, pada saat perjalanan itu di tengah jalan dia mati. Ya, dia mati. Ya, kemudian ya, singkat cerita, kemudian Allah mengampuni dosanya karena kesungguhannya ingin bertaubat. Kata sebagian ulama, orang ini belum bertaubat karena belum melakukan kebaikan setelahnya untuk menghapus atau menebus dosa-dosa sebelumnya. Tapi Allah sudah mengampuninya karena dia sudah menginginkan untuk bertaubat. Ya, bisa jadi orang yang banyak melakukan dosa di hadapan manusia, itu dalam hatinya ada penyesalan yang mendalam. Dia ingin meninggalkan dosa itu tapi belum bisa, masih kalah dengan apa? Syahwatnya. Sehingga pada akhirnya Allah kemudian menolongnya. Bisa jadi demikian. Oleh karena itu Allah jelas apa? Ya, berlaku adil ya. Ketika Allah itu mendapati ada orang yang melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah, mesti Allah tidak akan menyia-nyiakan amal solehnya. Pasti Allah akan memberikan balasannya. Ya. Tentunya orang-orang yang ditetapkan sebagai orang-orang yang melakukan ya, dosa di akhir hayatnya, ya, padahal dia termasuk orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, itu mesti ada dosa yang menyebabkan dia masuk neraka ini. Mesti ada dosa yang dia sembunyikan. Sehingga dalam hadis ini diterangkan ternyata dia hanya ya menampakkan kebaikan di hadapan manusia, tapi dalam batinnya itu penuh dengan kebusukan. Sehingga Allah mengakhirkan ya usianya itu dengan membongkar kedoknya. Ya, dia mati di atas su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Kemudian ya bolehnya untuk bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Jadi seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, "Fawallahilladzi la ilaha ghairu", maka demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain beliau, selain dia. Ya, ini disampaikan oleh Nabi SAW ya dalam rangka menguatkan apa yang beliau sampaikan. Jadi kita boleh misalnya kita mengatakan demi Allah saya telah melihatnya dan saya bersaksi akan hal ini ya. Saya bersaksi bahwa ini adalah kebenaran misalnya gitu. Atau demi Allah saya ceritakan sebuah kisah yang saya lihat sendiri, misal begitu ya, untuk penekanan. Ya, untuk penekanan. Sehingga ini dibenarkan, ya. Tidak harus selalu orang bersumpah itu diminta untuk sumpah dulu baru dia bersumpah. Kemudian yang ke-14, bahagia dan sengsara tergantung dari amalan akhir hidupnya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu hanya bergantung pada akhirnya. Ya, jadi kalau orang itu ya akhir hidupnya ditutup dengan amal keburukan, maka ini pertanda dia ya termasuk orang yang sengsara. Tapi kalau dia yang menutup hidupnya itu dengan kebaikan, maka ini pertanda bahwa dia adalah orang yang telah akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya berkenaan dengan hal ini kita tidak boleh kemudian memvonis, terutama kalau dia muslim ya, kalau dia mati di atas keislaman, ketika misalnya kita mendapati ada tanda su'ul khatimah pada dirinya, kita tidak boleh kemudian memastikan oh orang ini su'ul khatimah mesti nanti masuk neraka. Tidak bisa. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya nanti. Ya, selama dia tidak melakukan kesyirikan atau kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Bisa jadi ya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang mati di atasnya dan belum bertaubat darinya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang mati di atas dosa itu dan belum bertaubat darinya, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah taala kehendaki. Ya, jadi selama dosa itu tidak syirik dan kekufuran, tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka keadaannya adalah tahta masyiatillah. Ya. Termasuk juga ketika kita mendapati ada seorang muslim yang meninggal di atas husnul khatimah, ya, baik kematiannya, maka tidak boleh juga kita tetapkan oh orang ini penghuni surga nanti. Tapi yang boleh kita lakukan adalah apa? Kita optimis, mudah-mudahan dengan tanda kematiannya yang baik, kelak Allah Subhanahu wa taala memperlakukan dia dengan baik. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini yang bisa kita lakukan. Ya, jadi inilah yang menentukan apa bahagia dan sengsaranya adalah amalan akhir hidupnya. Ya.
Amalan akhir hidupnya seperti juga yang diisyaratkan dalam hadis ini. Kemudian yang ke-15, jangan merasa sombong jika dimudahkan untuk taat. Dan jangan merasa putus asa di rahmat Allah jika terjerumus ke dalam kubangan dosa. Ya. Ini adalah salah satu pelajaran besar dalam hadis ini. Ya, mengingat ada orang itu yang dia melakukan kebaikan selama hidupnya, ternyata nanti di akhir hayatnya, ya Allah jadikan dia melakukan amal penghuni neraka sehingga dia mati di atas su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu dalam kebaikan yang kita lakukan saat ini, misalnya ketika Allah memberikan kita pertolongannya, kemudahannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita merasa sombong. Jangan terus kita merasa aman. Wah, saya aman ini. Ya, selama ini saya jadi orang yang bertakwa, ya pasti nanti masuk surga. Enggak, ya, hati-hati. Jangan kita merasa sombong. Apalagi kemudian kita meremehkan yang lain. Ya, seperti di masa Bani Israel dulu, Nabi pernah menceritakan ada dua orang yang bersahabat. Ya, yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Ya, dua sahabat yang bertolak belakang, ya. Si ahli ibadah ini, ya, dia terus memberikan nasihat kepada si ahli maksiat untuk meninggalkan maksiat dan dosa-dosanya. Tapi si ahli maksiat ini lama-lama merasa terganggu dengan itu. Maka kemudian si ahli maksiat mengatakan, ya, apa urusannya kamu dengan saya? Ya, kok terus-terusan ya kamu ini mendakwahi saya, nyuruh saya meninggalkan maksiat. Sudah, biarkan saya bermaksiat. Ini urusan saya dengan Allah. Ini nggak ada urusannya dengan kamu. Nah, kemudian apa yang diucapkan oleh si ahli ibadah tadi? Si ahli ibadah tadi mengatakan, ya, wallahi lan yaghfirallahu lah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa. Jadi karena sombongnya dia mengatakan bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak mengampuni dosa. Maka apa yang terjadi pada hari kiamat, kata Nabi SAW, dua orang ini dihadirkan kembali. Dihadirkan kembali oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, Man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan. Siapa dulu yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa fulan yang ahli maksiat ini. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, faqad ghafartu li fulan wa ahbattu amala. Sungguh aku hari ini mengampuni dosa si ahli maksiat ini, fulan yang ahli maksiat ini, aku ampuni dosa-dosanya dan aku menghapus amal kebaikanmu wahai fulan ahli ibadah, ya, karena tentunya, ya, dia telah berani memvonis atas nama Allah karena kesombongannya, ya, karena dia merasa lebih baik. Dia kemudian memvonis saudaranya bahwa dia kelak akan masuk neraka. Nah, jadi ketika kita mendapatkan kemudahan untuk taat, jangan pernah merasa sombong dan merasa aman. Ya, merasa aman. Saya sudah biasa sholat di masjid berjamaah, saya biasa ngaji taklim, ya. Saya sudah kenal sunnah, saya sudah mengenal akidah yang sahih, saya tidak lagi terjerumus dalam kelompok sesat misalnya. Mesti saya nanti masuk surga. Hati-hati, ya, kita belum sampai pada garis finish, maka tetap terus kita berdoa memohon kepada Allah agar dikokohkan di atas istiqomah, ya, terus kita memohon agar supaya kelak Allah mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Dan jangan merasa putus asa di rahmat Allah jika terjerumus ke dalam kubangan dosa, ya, masih ada waktu untuk kita segera bertaubat kepada Allah, ya. Sesali dosa, segera untuk menyudahinya dan terus berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertaubat, kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya itu seperti orang yang belum pernah melakukan dosa itu sama sekali. Kemudian yang terakhir, berhati-hati dari keadaan su'ul khatimah. Ya, siapapun juga, ya, bagi orang yang melakukan amal-amal soleh semasa hidupnya, jangan merasa aman dari su'ul khatimah. Terus mohon kepada Allah untuk dikaruniai husnul khatimah. Demikian pula orang yang banyak melakukan dosa. Ya, justru orang yang banyak melakukan dosa ini, itu harus semakin khawatir di keadaan dirinya untuk menutup usianya dengan su'ul khatimah. Ya, dia harus segera bertaubat sebelum datang kematian yang datangnya tidak pernah permisi, datangnya tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu, datangnya tidak bisa dimundurkan maupun dimajukan barang sesaat. Ya, datangnya tiba-tiba. Ya, maka, ya, bersegeralah bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa untuk bertaubat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah katakan dirinya sebagai Tuhan yang mengampuni semua dosa-dosa
hambanya. Ini adalah pembahasan yang bisa kita baca pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya secara pribadi untuk diri saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai ahlus sa'adah, orang-orang yang kelak akan mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan dengan kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa nerakanya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita ya dijauhkan dari golongan ahlus syaqawah, golongan orang-orang yang ya sengsara kelak di akhirat ya karena dosa-dosa dan keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan semasa hidup di dunia. Silakan kepada ikhwah yang atau Mas siapa tadi yang menjadi host. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita berikan dari materi ini bermanfaat untuk kedepannya. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apakah Ustadz Muhammad Syah Putra berkenan untuk menjawab? Mohon maaf, ini kita tidak banyak menjawab ya karena sudah malam ini. Mungkin satu atau dua saja ya. Ada pertanyaan berapa yang masuk? Di sini ada satu, Ustadz. Satu ya, alhamdulillah. Ya, saya bacakan ya, Ustadz. Iya. Bismillah Ustadz, saya ingin bertanya terkait penjelasan tentang amal tergantung akhirnya. Apabila akhirnya buruk, maka dia akan sengsara. Bagaimana dengan segala kebaikan yang pernah dilakukan, terutama terkait dengan janji Allah pada surat Al-Zalzalah. Setiap yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, maka ia akan mendapat balasannya. Iya. Jadi begini ya, berkenaan dengan apa yang kita bahas tadi, kalau ada orang melakukan kebaikan-kebaikan, terus nanti di akhir hayatnya dia melakukan keburukan, maka kemudian dia masuk neraka. Apakah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu sia-sia? Kita tadi sampaikan ya, keterangan hadis ini diterangkan oleh hadis yang lainnya, yaitu Nabi mengatakan ya, orang ini melakukan kebaikan itu fima yabdulin nas, ya, yaitu yang tampak saja di hadapan manusia, ya, padahal dia menyembunyikan dalam hati dan batinnya itu niat-niat yang buruk. Ya, semisal dia melakukan sholat bukan untuk Allah, tapi untuk supaya dilihat orang, supaya orang-orang menganggap dia sebagai orang yang soleh misalnya. Ketika dia mengeluarkan sedekah, ya, sedekah yang dia keluarkan itu tujuannya untuk mendapat pujian ya dari manusia, bukan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, tentunya amal-amal soleh seperti ini jelas tidak akan menjadi soleh dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara zahirnya tampak sebagai amal yang baik. Ya. Maka bagaimana bisa amal yang didasari dengan niat yang tidak ikhlas ini kemudian bisa mendapat pahala dari sisi Allah? Tidak bisa. Ya, tentunya orang yang seperti ini dia berdosa bukan mendapat pahala. Ya, adapun kalau seandainya ketika orang itu kemudian ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, apakah amal kebaikannya tidak mendapat balasan? Kalau selama dia orang yang beriman, ya kelak nanti dia tidak akan tidak dikekalkan oleh Allah dalam neraka. Ya. Kalau misalnya dia kemudian masuk neraka, ya kemudian amal kebaikannya itu bisa jadi nanti akan tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tetap dihitung oleh Allah. Ya, tapi itu tadi ya, pembahasan kita mengenai hadis ini adalah amal-amal kebaikannya itu hanya tampak di hadapan manusia saja. Ya, sedangkan dasar dari amal kebaikan yang dilakukannya itu semuanya adalah bukan karena Allah, sehingga amalnya tidak menjadi amal yang mendapat pahala, justru dia mendapat dosa dari amalnya tersebut. Sehingga bagaimana bisa amal-amal kebaikan itu mendapat kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun dalam surah Al-Zalzalah itu Allah menjelaskan tentang amal soleh yang diniatkan untuk Allah, lillahi ta'ala dilakukan, ya diniatkan memang niat ikhlas karena Allah, amal kebaikan itu dilakukan. Sekecil apapun amal itu dilakukan dengan niat karena Allah, dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Mungkin bisa dipahami apa yang saya jelaskan sehingga tidak menjadi salah paham di sini. Dan ini Nabi mengatakan ya, ada salah seorang di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang, ya, tidak semua orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu kemudian tiba-tiba nanti di akhir hayatnya itu akan
su'ul khatimah atau nanti masuk neraka ujung-ujungnya, tidak. Tapi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi, kebaikannya itu hanya ada pada tampak di hadapan manusia saja, tapi pada hakikatnya ya dia melakukan kebaikan itu dengan motivasi ya pujian-pujian ya dari manusia, bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang melakukan dosa-dosa yang banyak, kemudian di akhir hayatnya Allah memberikan taufik bagi dia untuk melakukan amal kebaikan, terus menutup ya amalnya dengan masuk surga, amal kebaikan penghuni surga, akhirnya dia masuk surga. Ini pun juga sedikit sekali orang yang bisa seperti ini. Ya, bukan semua orang yang melakukan dosa-dosa nanti begitu. Gitu. Ya, sehingga tetap kita harus hati-hati juga dari dosa-dosa ini. Jangan kemudian, yang penting saya kalau melakukan dosa selalu ada penyesalan dalam hati. Enggak, hati-hati. Ya. Kita nggak bisa main istilahnya itu main untung-untungan gitu ya dalam masalah itu. Tetap kita harus terus berusaha istiqomah di atas jalan yang baik ya, di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, terus melakukan amal karena Allah, dan di satu sisi kita berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Mas. Silakan dilanjutkan. Baik Ustaz, terima kasih. Itu tadi sudah jelas ya Mas. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih Ustaz atas jawaban dan penyampaian materinya pada pertemuan kali ini. Berhubung waktu kajian kali ini sudah habis, bisa kita cukupkan. Kepada teman-teman bisa mengisi link feedback yang sudah diberikan pada kolom chat. Terima kasih. Sebelum kita tutup kajian kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ustaz Muhammad Syah Putra. Mungkin bisa dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.